Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 3 bertemu kembali bersama Hendarto Story di pembahasan kelas 3 tema 2 subtema 3. Kita masuk di pembelajaran 3. Semoga saat menonton video pembelajaran ini teman-teman berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita mulai teman-teman. Ayo membaca. Bacalah teks berikut ini. Hutan bakau, si sabu hijau pelindung pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau, artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada dua hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau yang lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan, paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun, manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks di atas. Nomor 1. Apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Mereka mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Nomor 2. Apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Yaitu kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. 3. Apakah manfaat hutan bakau? Manfaatnya melindungi garis pantai dari pengikisan dan ombak besar. 4. Apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Yaitu penyiangan dan penyulaman. 5. Apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Yaitu kepiting dan hewan pemakan daun. Tetapi manusialah yang lebih besar andilnya merusak pohon bakau. Ayo bermain peran. Sekarang Udin dan teman-teman di kelas akan bermain peran tentang kunjungan ke hutan bakau. Ada yang berperan sebagai penjaga hutan bakau dan ada juga yang berperan sebagai anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah akan mewawancarai penjaga hutan bakau. Sebelum bermain peran, buatlah daftar pertanyaan yang akan diajukan siswa-siswa. Daftar pertanyaan dibuat berdasarkan teks hutan bakau, si sabuk hijau pelindung pantai. Diskusikan bersama kelompokmu. Tulislah daftar pertanyaan wawancara pada tempat yang tersedia. Salah satu contoh pertanyaan wawancaranya adalah nomor 1. Apa yang dimaksud dengan sabuk hijau? 2. Bagaimana cara pelestarian hutan bakau? 3. Apa fungsi hutan bakau? 4. Siapa yang sering merusak hutan bakau? Ini adalah contoh daftar pertanyaan. Setelah kalian bermain peran, tulislah hasil wawancara pada tempat yang tersedia berikut ini. Ayo berlatih. Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun bakau tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan.
Panjang kedua daun tersebut adalah 9, yaitu 4 ditambah 5 sama dengan 9. 4 ditambah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi panjangnya semua dari 0 sampai angka 9. Mohon teman-teman perhatikan kembali cara menjumlah dengan garis bilangan ini. Berikutnya, buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. 1, 9 ditambah 5. 2, 4 ditambah 7. 3, 6 ditambah 4. 4, 3 ditambah 9. 5, 4 ditambah 8. Penjumlahan ini dibuat dengan menggunakan garis bilangan.
4, 3 ditambah 9 sama dengan, kita buat garis bilangannya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3 ditambah 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di angka 12. Berarti 3 ditambah 9 sama dengan 12. Nomor 5, 4 ditambah 8 sama dengan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beko biasanya ditanyuan, kadang-kadang ada yang biasanya ada waktu punya kalau lagi nak panu yang kalau nunggu biasanya kalau panu dia nunggu 6 bulan gitu. Tapi kalau 4 memang biasanya 4 ditambah 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di angka 12. 4 ditambah 8 sama dengan 12. Jadi 4 ditambah 8 sama dengan 12. Semoga cara mencari penjumlahan dengan garis bilangan ini teman-teman bisa mengerti dan memahaminya. Ayo berkreasi. Dayu ingin membuat gambar hiasan dengan menggunakan bentuk-bentuk tumbuhan. Kita bantu Dayu membuat hiasan dekoratif yuk. Amatilah berbagai macam bentuk tumbuhan di sekitar kalian. Hal ini akan memudahkanmu mencari ide bentuk hiasan dekoratif. Gambarlah pada tempat yang tersedia. Silakan teman-teman menggambar di buku temanya masing-masing di rumah, yaitu tentang hiasan dekoratif. Terima kasih teman-teman telah belajar bersama Hendarto Story. Semoga ini ada manfaatnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bertemu kita di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.